malam hari ini aku ada di stasiun Purwokerto. Sekarang jam 22.00. Aku mau naik kereta api Gajayana dari stasiun Purwokerto ini menuju ke stasiun Malang. Aku naik kereta Gajayana bukan kereta yang eksekutifnya, tapi mau naik kereta api kelas luxury yang generasi kedua yang baru saja diluncurkan pada tanggal 26 Mei kemarin, bertepatan dengan hari mulainya masa angkutan Lebaran 2019. Dan aku ditemani sama masternya Purwokerto, Garda, Mas Garda Wardana. Monik Luxury. Kapan nih Monik Luxury juga? Sponsor dong. Oke, nanti sekitar berapa ya? 22 lebih 49. Ya, 49 keretanya akan berangkat dari stasiun Purwokerto. Tadi berangkat dari stasiun Gambir jam setengah 6 sore ya? Setengah 6 sore, nanti sampai Purwokertonya sekitar setengah 11 malam. Setengah 11 malam. Terus kereta ini nantinya akan berhenti di stasiun Purwokerto, lalu Kutoarjo, berarti Jogja. dari Kroya enggak? Kroya Pak, langsung. 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 Jadi dari Purwokerto langsung Ke Kutoarjo. Kutoarjo. Setelah Kutoarjo nanti Jogja, setelah Jogja Solo, Madiun, Nganjuk ya? Nganjuk, Kertosono, Kediri, Tulungagung, Blitar, Plingi, Kepanjen, sampai tujuan akhir nanti Malang. Nah, sebelum aku naik kereta ini aku mau mencetak boarding pass terlebih dahulu. Yuk. Sekarang kita mau mencetak boarding pass. Bola. Ini dia boarding passnya. Wah, tulisannya luxury 1, nomornya 4A. Aku nanti di single seat ya. Tapi sayangnya boarding passnya sama ya, sama kereta lain. Harusnya kalau kelas luxury itu dibedain ya. Ada, kalau minimal ada amplopnya deh. Kayak biar penumpang tuh kesannya agak mewah dikit. Apalah. Nggak apa-apa lah. Yang penting keretanya ya. Keretanya penting bisa menikmati perjalanan dengan nyaman. Saat ini kita akan menunggu kedatangan kereta api Gajayana dari arah Jakarta. Perjalanan kali ini aku nggak sendirian, aku bareng sama Mas Bowo. Dia di sana. Aku mau nunggu keretanya di ujung peron biar bisa kerekam pas keretanya itu masuk. Sedikit cerita ya kenapa kok aku naiknya dari stasiun Purwokerto. Jadi ceritanya itu saat itu aku pengen nyobain kereta luxury ini yang generasi kedua. Tapi pada tanggal yang aku ingin naik ini, aku posisiku ada di Jogja. Dan kalau aku mau berangkat ke Jakarta, aku harus nambah uang lagi kan. Akhirnya aku putuskan untuk naiknya dari stasiun Purwokerto. Gak. Jadi gak naik di Jakarta. Kalau naik di Jogja itu terlalu singkat untuk menikmati kereta luxury-nya. Soalnya kan tiketnya mahal ya. Jadi kalau sayang banget kalau cuma 7 jam aja. Jadi aku mau naik dari Purwokerto. Dari Purwokerto menuju ke Malang itu menempuh waktu sekitar 10 jam. Jadi bisa cukup puas ya naik keretanya. Walaupun nggak sampai full trip sampai Jakarta. Khas dari stasiun Purwokerto. Jadi ada kereta kedatangan kereta. Pas waktu ada kedatangan kereta, di play musik di tepinya Sungai Serayu. Ini yang bikin kangen dengan Purwokerto.
ternyata posisi luxury-nya ada di depan sendiri, belakangnya kereta barang. Yuk kita langsung aja ke depan. Salah posisi tadi. Ini partner touringku hari ini. Mas Bowo. Sekarang masuk. Gar, ini nanti isi air di sini ya? Isi air, Mas. Oh, berarti sekitar berarti sekitar 10 menitan ya di sini. Bersilang dengan kereta Taksaka. Ini eksteriornya kereta api luxury yang generasi 2. Gelap ya. Besok pagi aja. Kalau udah terang kita review bagian luarnya, itu sama aja sih. Oke, makasih ya, Mas. Berada di luar kereta, kami persilakan Anda untuk segera naik. Oke, kita masuk ke dalam kereta. Aku mantap salah iki. Oke teman-teman, ini keretanya berangkat tepat dari Purwokerto jam 22:49. Tadi harusnya silang sama kereta api Taksaka, karena Taksakanya terlambat jadi keretanya langsung berangkat. Tadi mungkin silang di dalam. Nanti ada anunya nggak, Pak? Ada sahur, ada lagi nggak? Tapi ada? Berarti 2 kali? Oh ya, sekarang aja nggak apa-apa. Setelah kita naik dari Purwokerto ini, langsung dibagiin makanan. Ada banyak makanan di sini. Udah. Ada jus apel, lalu ada kerupuk ini jadi satu sama makanannya ini. Lalu ada kacang panggang dan ada puding mangga. Ada ayam bakar, tempe dan tahu. Ini tambah kerupuk. Ini merupakan servis makan yang diberikan kereta luxury ini ya. Saat ini keretanya sedang berhenti di stasiun Kroya, stasiun percabangan. Kalau kita mau ke arah Bandung atau mau ke arah Jakarta, percabangannya di stasiun Kroya ini. Nah, ini mode malam mulai diaktifkan, ini dimatiin. Lampu sebelah sini udah dimatiin, tapi yang ini masih nyala, tapi nyala redup gitu. Keretanya baru lepas stasiun Solo Balapan, aku baru bangun juga ini. Aku tadi lihat jam, keretanya terlambat sekitar 10 menit. Dan setelah dari stasiun Solo Balapan, penumpang dibagikan menu makan sahur. Tapi menu makan sahurnya bukan fasilitas dari kereta api luxury ini ya, melainkan fasilitas gratis yang diberikan oleh PT KAI kepada pemudik pada masa angkutan lebaran kali ini. Jadi mulai tanggal 26 itu penumpang
dikasih sahur gratis dan buka puasa gratis berupa makan berat. Di kereta luxury ini juga ada fasilitas coffee break. Jadi kita tadi ditawarin mau milih kopi atau teh. Aku milih teh buat menemani sahur kali ini. Ini merupakan fasilitas gratis yang diberikan oleh PT KAI ke semua penumpang kereta pada masa angkutan mudik tahun 2019 kali ini. Jadi nggak peduli ini teman-teman naik di kereta ekonomi maupun kelas luxury kayak gini, semua akan mendapatkan fasilitas yang sama. Dan bedanya kalau ini merupakan fasilitas dari kereta api luxury. Tadi aku disuruh milih teh atau kopi, aku milih teh aja kayak gini. Ini ada teh dan 2 kantong gula. Jadi gulanya bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Sambalnya permisi. Saat ini kereta api Gajayana tunggu waktu berangkat tepat dari stasiun Madiun. Di stasiun Madiun ini kereta api Gajayana berhenti sekitar 15 menit untuk pergantian kru dan mengisi air rangkaian. Keretanya baru saja berangkat dari stasiun Madiun. Berangkatnya itu pas adzan sholat subuh. Tadi kan awalnya rencananya kereta ini berhenti sekitar 15 menit. Aku mau sholat di musolanya stasiun Madiun, ternyata nggak keburu. Udah, nanti sebentar lagi aku mau sholat di kereta makan. Karena di kereta makan ini, kereta makan Gajayana itu ada musolanya. Jadi disediakan musola untuk sholat, walaupun musolanya itu bentuk ruangan nggak begitu luas. Yuk kita sekarang ke belakang ke musola. Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is Sudah tiba di stasiun Nganjuk. Stasiun Nganjuk sekarang udah double track. Dulu biasanya keretanya di jalur ini, jalur 1-2 itu. Sekarang keretanya berhenti di jalur 4. Ini pertama kali aku berhenti di jalur nomor 4 ini. Dulu kan kita keretanya di situ. Oke, kita sudah berangkat meninggalkan stasiun Nganjuk. Jadi stasiun Nganjuk ini mulai dari stasiun Nganjuk kalau nggak salah itu sudah double track. Sekarang jalurnya udah double sehingga bisa mempercepat jalannya kereta api, nggak perlu silang-silangan. Dan nanti rencananya untuk akhir tahun 2019 ini sudah tersambung jalur double track dari Jakarta sampai Jombang untuk lintas selatan. Mantep banget. Semalam dari Purwokerto aku tidur
bangun-bangun udah sampai di stasiun Solo Balapan. Pules banget tidurnya. Ini kursinya nyaman banget dan posisi kaki kan bisa lurus dan kita bisa tidur kayak gini. Wah, mantep banget dah. Cuman satu kalau masalah tidur, mode malam di kereta luxury ini kurang greget, masih gregetan kereta eksekutif di belakang. Eksekutif di belakang itu benar-benar buat tidur tuh enak banget, soalnya sangat nggak silau. Kalau ini walaupun udah lampu highlight samping udah dimatiin, tapi yang lampu tengahnya masih nyala walaupun nyala redup, sehingga itu masih sedikit banget mengganggu kalau kita pas tidur. Tapi nggak apa-apa lah, udah bagus kok. Saat ini keretanya berhenti di stasiun Kertosono jam 5:36, terlambat 2 menit dari jadwal aslinya yang seharusnya 5:34. Stasiun Kertosono ini merupakan stasiun percabangan yang mencabangkan antara jalur Kediri, Blitar, Malang, dan Jombang, Mojokerto hingga Surabaya. Jadi percabangannya di sini nanti setelah jembatan Sungai Berantas. Lewat 16 menit kereta ini tepat tiba di stasiun Kediri, bersilang dengan kereta api Doho paling pagi. Tujuannya Surabaya, startnya dari Blitar, paling pagi subuh di stasiun Kediri. Mas ngapain mas? Ya minta win. Ini sandalnya menyesuaikan warna ya? Saya kalau naik kereta api, naik pesawat tuh menyesuaikan. Dulu saya naik Citylink, menyesuaikan pakai sandal swallow hijau. Swallownya hijau, sekarang warnanya biru, swallownya biru. Kursinya luxury itu biru putih, saya pakainya kembali serta kami berparas dari kereta api Gajayana. Jadi ini tuh kereta luxury yang kedua. Kapasitas terbangnya ada 26.
direbahin 140 derajat. Terus yang kedua dari si LCD-nya, jadi penumpang bisa dimainin dengan ada musik, ada film, terus ada game. Terus penumpang juga bisa ngeliat nih keretanya mau sampai mana. Oh, kayak GPS Ya. tracking gitu mbak ya? Ya, jadi ada GPS-nya. Terus kalau mau pesan makanan bisa lewat sini. Oh, berarti bisa pesan makanan lewat sini? Bisa. Ini sebenarnya cuma menu sih, tapi nanti kan ada krunya. Karena di sini juga ada attendant call yang bisa untuk manggil Oh, petugas. berarti kalau ini ditekan Kan ada suaranya nih. ada suara Ada suara. Nanti kita bisa datang ke penumpangnya dengan cara kita tahu kalau ininya nyala. nyala. Oh, Saya bisa pesan ke saya atau ke petugas yang lain, nanti diantar. Yang pertama tuh ada camilan kayak puding, jus, sama kacang Garuda rosta. Terus habis itu dapat mineral, sama untuk makanan beratnya dapat makan malam. oh dapat makan malam satu kali ya? Iya, karena ini bulan puasa, jadi dapat sahur gratis dari KAI. Oke. Mas ngapain mas? Room tour. Grebek ya? Mumpung sepi. Sekarang kita masuk ke toiletnya. Jangan lupa untuk mengunci ini ya. Biasanya kan penumpang itu yang teledor, ini cuman dikunci ini aja, tapi ini nggak dikunci. Jadi kalau ini nggak dikunci, nanti bisa kebuka kayak gini. Jadi harus lengkap kuncinya. Ini dikunci, dan ini juga harus kekunci. Oke. Kereta luxury generasi kedua ini untuk toiletnya tuh nggak beda jauh dengan kereta eksekutif biasanya ya. Ada cermin, lalu ada sabun cuci tangan, ada wastafel berfungsi dengan baik. Ini ada tisu toilet, tempat sampah, kloset duduk ya, dan ada tempat untuk menaruh barang, dan ada tempat pegangan, dan ada gantungan di sebelah sana, dan ini bisa dibuka. Ini sudah lepas stasiun Tulungagung dan penumpangnya udah pada sepi nih, jadi aku bisa leluasa untuk mereviewnya. Jadi kemarin tuh aku berangkat dari Purwokerto itu malam ya, malam itu kondisinya udah gelap dan nggak begitu enak untuk mereview karena masih penumpangnya masih banyak. Sekarang udah sepi dan nanti aku sampai malam. Sebentar lagi keretanya akan tiba di stasiun Blitar, stasiun yang ini merupakan kampung halamanku. Sebetulnya bisa sih aku turun sini, cuman rasanya kurang mantep gitu aja kalau nggak full trip. Udah bayar mahal-mahal, masa cuma sampai Blitar, bablas sampai Malang sekalian. Karena lintas Blitar sampai Malang itu jalurnya cakep banget, masuk lingkup stasiun Blitar. Udah sampai. Ngejak loh. Bang, kok ngapa bang ning ngene, Bang? Iki Mas. Oh, Ewang-ewang. ewang-ewang stasiun Blitar.
Apa? Emang stasiun Blitar kirim-kirim banci, terus sama ngecek penumpang juga itu. Sampai jam piro poskone iku? Sampai jam 2 sing pagi. Jam 2 pagi. Terus shift 2 Shift 2 ini mulai jam 2 sampai jam 20.45. 20.45. Apa? Majapahit ya terakhir ya? Matar Lebaran. Komentar lebaran. Matar Lebaran. Aku backlit ra. Wah, aku ya pengen mlebu YouTube loh. Oke, nyoki lo nyoki. 40 Oke. Ya. Hati-hati Mas. Oh iya. Hati. Bahkan kereta api luxury dengan kapasitas 26 penumpang. Gunakan seat cangkang kayak gini. Kalau di bis ini kayak bis-bis apa ya, Nusantara ya. Nusantara NS 01 dengan konfigurasi seatnya 21 kayak gini. Kursinya itu agak lebar tapi nggak lebar-lebar amat sih. Lalu ini electric seat, jadi bisa mengatur rebah tidaknya seat itu lewat tombol ini. Kita coba ya, ini yang bagian bawah, kita tekan. Dan leg rest-nya itu bisa dipanjangin kayak gini. Nah, jadi panjang kan, jadi nanti bisa muat kaki gini. Ini bisa direbahin lagi dengan tombol ini. Nah, jadi gini nanti posisinya waktu kita tidur. Di sini juga ada colokan charger USB. Kalau teman-teman pengen ngecas HP bisa lewat sini, tapi kalau butuh cepet jangan lewat sini karena biasanya kalau lewat USB charger ini dayanya nggak begitu gede ya, jadi lambat masuknya. Kalau pengen cepet di ini lewat stop kontak yang ada di sini, ini biasanya cepet. Lalu ada ini tempat naruh botol, ada meja makan kecil. Lumayan kuat ini, maksimal sekitar 3 kilo ya. Nih, desainnya juga baru, gak kayak kereta-kereta eksekutif lainnya kan. Eksekutif lainnya cuma gini aja, ini ada tambahan untuk gelas atau botol. Dan juga bisa untuk teman-teman waktu ngerjain tugas di laptop itu ditopang di meja ini juga bisa. Nah, ini lampu baca. Berguna banget nih kalau malam, atau cahaya diredupin, ini bisa dinyalain, menyorot ke buku atau tulisan yang gelap biar bisa dibaca dengan jelas. Ini ada tombol untuk memanggil kru. Kalau dipencet, nanti lampu yang di sini akan nyala. Ini merupakan pandangan kita kalau kursinya tidak direbahkan. Coba kita lihat kalau kursinya direbahkan pandangannya gimana ya. Nah, ini view-nya ketika seatnya direbahin menjadi seat sleeper kayak gini. Untuk ukuran tinggiku yang sekitar 168 cm ini pas banget. Untuk tidur lumayan enak kok. Tapi yang aku sayangin ini gini. Ini kan posisinya kan tidur gini ya. Jadi susah untuk menggapai audio video on demand-nya. Jauh banget. Saran sih buat kereta api lain kali itu harusnya ada semacam remote gitu ditaruh di sini buat ngontrol AVOD itu. Jadi penumpang nggak usah bangun untuk menggapai AVOD. Dan kalau ini ada penumpang yang tingginya lebih sekitar 170, ini pasti akan mentok kayak gini. Sepatunya akan mengenai bagian belakangnya, dan ini kan warnanya putih ya, jadi nanti takutnya kalau udah berjalan berapa bulan gitu takutnya ini akan kotor. Tapi ya semoga enggak lah. Kursinya ini ya enggak keras-keras amat dan enggak empuk-empuk amat, mungkin faktor masih baru ya. Kalau Mas Bowo gimana? Pas. Pas. Ini pas nih kursi. Tadi pas nggak empuk banget, nggak keras banget. Di punggung ini juga nggak pedes. oh, pedes gimana? Punggung bisa merasakan kok Mas? Bisa. Kadang orang jadi ya Tadi pas tidur gimana Mas? Nyaman nggak Mas? nyaman ya.
Saya ngorok ya. Ngorok. Oh, tadi berarti yang ngorok Mas Bowo berarti ya? Yo bisa jadi. Sudah tiba di stasiun Blingi. Stasiun Blingi. Wingi. Kereta Gajayana ini belok masuk jalur belok dia. Karena stasiun Blingi itu untuk jalur utamanya nggak prepal untuk rangkaian 12 kereta. Itu di ujung tuh kelihatan masih kelihatan ekornya dia membelok. Jadi kalau kereta di atas 11 atau 10 atau 11 ke atas ya, itu harus dimasukkan ke jalur belok sini. Tapi kalau berhentinya di jalur ini itu nggak prepal alias masih ngicak wesel di bagian sananya. Sekarang kita coba mengulas AVOD-nya, audio video on demand. Ini AVOD-nya udah cukup keren sih, dari Funtoro Taiwan, film, browsing internet, permainan, games, musik, rute, TV, tujuan wisata, dan pemesanan makanan minuman. Oh, cuma segini aja ternyata. Coba kita lihat yang horor. Hehe, ngeri. Screen-nya juga sudah lumayan responsif. Musik, ada rute, jadi ini semacam GPS tracking untuk mengetahui posisi kereta kita sekarang ada di mana. Cukup cakep sih ini untuk mengetahui buat penumpang yang nggak tahu di daerah mana, bisa ngecek kereta ini sudah sampai di daerah mana. Ada TV, bedanya channel ada 4 ini, Transmedia, ada Metro, TV One, dan iNews. Oh, kayak game Android ya. Ada fitur internet, jadi ini kita bisa browsing internet. Nah, seperti semacam browser. Ini kayaknya AVOD-nya itu basisnya Android deh, jadi kayak HP gitu. Nah, Android kan, abang Android. Nampaknya ini sinyal internetnya lemah ya, jadi nggak bisa akses internet. Oh, ini webbank. Soalnya kita baru melewati daerah pegunungan di Kesamben Pogace, ini daerah pegunungan, jadi ya sinyalnya itu nggak ada, jadi nggak ada akses internet. Mungkin kalau udah lewat masuk daerah perkotaan, ini sudah bisa digunakan lagi. Headset yang aku bawa sendiri, kalau aku sandaran dengan posisi maksimal, posisi tidak merebah kayak gini, ngepres banget ya. Kalau diturunin lagi udah mentok segini. Nah, saran sih buat penempatan colokan itu, kalau bisa taruh sini aja. Kalau taruh sini nanti enak, jadi kita mau merebah gini pun masih kabelnya masih bisa. Ini butuh kabel sekitar berapa ya, 2 meteran baru bisa merebah dengan nyolok di situ. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan angkutan kereta api dan sampai bertemu pada perjalanan berikutnya. Sekarang keretanya berjalan melintasi petak antara Kesamben dan Pogace. Nanti setelah dari sini ada petak dari Pogace ke Sumber Pucung. Nah, di petak antara Pogace Sumber Pucung itu melewati jembatan yang terkenal, yaitu jembatan Lahor dan 2 terowongan, Eka Bakti Karya dan Dwi Bakti Karya. Berjalan langsung stasiun Pogace. Nah, berarti bentar lagi kita akan melewati jembatan Lahor. Setelah jembatan Lahor, terowongan Eka Bakti Karya,
lalu terowongan Dwi Bakti Karya. Tiba di stasiun Kepanjen. 2 stasiun lagi kita akan tiba di stasiun Malang. Di sini berhentinya cukup nggak begitu lama ya, cuman sekitar 2-3 menit. Nah ini K1-1949, berarti ini keretanya masuk kategori kereta eksekutif K1. 0 itu kereta tak berpenggerak atau ditarik lokomotif. 19 tahun 2019 tahun pembuatannya, dan 49 nomor unitnya, nomor serinya atau urutannya ke 49. Kedudukan di Depo Kereta Jakarta Kota. Boginya itu K10 dari Inka, tipenya TB 1014. Bogi terbaru dari Inka, jadi kereta-kereta mulai dari tahun 2016 sudah menggunakan bogi seperti ini. Kereta ini trademarknya F, ya berarti dia diizinkan untuk melaju hingga kecepatan 120 km per jam, walaupun di Indonesia relnya itu maksimal masih 100 km per jam. 43 berarti bebannya, berat kosongnya 43 ton dan menggunakan bogi K10. Kereta ini baru dijalankan sama PT KAI pada tanggal 26 Mei 2019, bertepatan dengan 10 hari H-10 Lebaran. Jumlah total kereta seperti ini tuh masih ada 6. 2 unit itu dipakai KA Gajayana, 1 set rangkaian, lalu 2 unit untuk Taksaka, baik Taksaka pagi maupun Taksaka malam, dan 2 unit dipakai oleh kereta api Argo Dwi Pangga dan kereta api Argo Lawu. Kereta api Argo Dwi Pangga itu sendiri relasinya Solo Balapan ke Gambir, kalau Taksaka Jogja ke Gambir, dan Gajayana ini Malang ke Gambir. Nah untuk tarifnya nih, buat teman-teman yang tanya tarifnya itu waktu lebaran ini katanya tarifnya promo dengan harga untuk kereta Gajayana ini berkisar 950.000 untuk jarak di bawah 571 km dan 1 juta untuk jarak di atas 571 km. Jadi antara 950 sampai 1 juta. Sedangkan untuk kereta Argo Dwi Pangga dan Argo Lawu itu harganya flat sekitar 800.000. Dan kereta api Taksaka itu harganya 750.000.
Perbedaannya dengan kereta api luxury generasi pertama yang dipakai Argo Anggrek itu, yaitu kereta ini itu memiliki seat yang lebih banyak, otomatis kelasnya atau kastanya sedikit di bawahnya kereta yang dipakai Argo Anggrek. Ini memiliki kapasitasnya 26 seat, seatnya konfigurasi 21, sedangkan yang Argo Bromo Anggrek yang pernah aku naikin dulu itu seatnya 11 dengan total kapasitas cuma 18 seat aja. Dan keunggulan dari kereta ini dibanding luxury yang pertama itu, ini bisa diputar searah dengan berjalannya kereta. Jadi kalau kereta ke sana, ini kereta begini, seat ini bisa diputar menghadap ke sana dan sebaliknya. Tapi kalau yang kereta luxury itu kita setengah menghadap ke depan dan setengah ada yang menghadap ke belakang. Itu seatnya paten, nggak bisa dirubah. Tapi kalau untuk kenyamanan ya menurutku masih kalah sih, lumayan kalah cukup jauh dengan yang ada di kereta api Argo Anggrek. Karena apa? Pertama, kereta Anggrek itu bisa yang luxury yang dipakai Anggrek itu bisa direbahkan sampai 170 derajat, dan itu kaki posisi lurus, kita bisa tidur dengan nyaman. Sedangkan ini kakinya nanti gini loh, bentuknya tidur kayak gini, kakinya terlalu ke atas, dan ini cuman mentok sih 140 derajat aja. Tapi untuk tidur juga udah lumayan kok, udah lumayan enak. Tapi lebih enak yang generasi pertama. Itulah. Lalu untuk kata sleeper ya, ini kan di depan ada tulisan sleeper dan tagnya juga brandingnya sleeper. Kalau menurut aku sih ini belum bisa dikatakan sleeper karena kita tidurnya itu nggak tidur kayak kasur. Kalau sleeper itu kalau pendapatku sendiri ya bentuknya ya kasur gitu, lebih nyaman buat tidur dan ruang privasinya lebih terjaga. Ini kan nggak ada, tempat privasinya juga nggak ada, masih kalah jauh, masih kalah dengan kereta luxury-nya Anggrek itu yang masih walaupun ditutup separuh tapi kepalanya nggak begitu kelihatan. Kalau ini kan masih kelihatan ya, jadi masih terlalu jauh dari kata sleeper kalau menurut aku. Dikasih handuk panas buat ngelap muka biar nggak begitu dekil. Wangi can. Jadi handuk ini diberikan ke penumpang ketika akan tiba di perjalanan. Seumpama kita tadi turun di Blitar ya, jadi sebelum stasiun Blitar kita dibagiin. Untuk harga ini aku beli tiket ini tuh dari Purwokerto ke Malang seharga 1 juta pas. Kalau aku naiknya tadi dari Jogja itu harganya 950. Harga tersebut masih harga promo ya, nggak tahu nanti kalau udah jalan reguler harganya berapa. Seharusnya atau kemungkinan ada perbaikan, PT KAI mau bikin sleeper lagi atau gimana, diadain remote atau kontrol dan di sini di daerah situ. Jadi kita bisa mengontrol APUD yang di sana dari sini aja, jadi nggak harus perlu gini. Itu jauh lebih nyaman sih kalau menurut aku. Kalau bisa dikasih gadget sendiri ya di kereta ini biar terkesan lebih dapat fasilitasnya gitu. Tapi overall aku cukup mengapresiasi PT KAI udah berinovasi menghadirkan kereta luxury generasi kedua. Semoga kedepannya bisa hadir kereta luxury lagi yang tentunya jauh lebih menarik. Dan ada satu pertanyaanku untuk kereta api, apa nih? KAI mau membuat kereta sleeper yang benar-benar sleeper, jadi bentuknya kasur kayak dulu pernah ada di kereta Bima. Itu kalau ada menarik banget, itu sangat enak untuk dicoba. Pintu masuknya kereta ini tuh masih tarik geser manual ya, soalnya dulu tuh pernah PT KAI itu mau bikin
pintu masuk itu dengan tombol dan sensor. Tapi kayaknya itu nggak bertahan lama deh. Cuma ada di kereta rangkaian Gajayana tahun 2009 yang kaca pesawat dan Argo Jati, dan sebagian di Argo Lawu tahun 2008. Cuman itu pengalaman ya, itu sama penumpang tuh nggak tahu tarik paksa, nggak tahu kalau itu tombol, jadinya banyak yang rusak. Akhirnya dari pengalaman itu, kenapa kok kereta ini masih menggunakan geser manual. Berarti di stasiun Malang Kota Lama ini ada rangkaian KA tambahan, tujuannya Surabaya Malang aja. Ini menggunakan rangkaian idenya Jayakarta Premium. Jadi ke Jayakarta Premium istirahat, rangkaian dipakai untuk kereta ini. Dan bordes untuk sisi ini tuh cuma satu aja ya. Soalnya untuk sisi yang sebelah sana itu digunakan toilet. Jadi cuman pintunya ada di sebelah kanan aja. Beda dengan yang belakang itu pintunya ada di kanan dan di kiri. Ini pasukan kayak-kayaknya jadikan misalkan itu sama. Kampung Syahwatni. Keretanya udah nyampe di stasiun tujuan akhir Malang 9.07, terlambat sekitar 1 menit aja. Mantap ini. Kita sekarang keluar. Makasih ya, Kak. Makasih ya. Oke teman-teman, ini tadi perjalananku dari Purwokerto menuju Malang sekitar 10 jam. Naik kereta luxury generasi kedua. Terima kasih ya udah nonton sampai akhir. Dadah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya, dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.